Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini kita akan ngebahas tentang penggunaan OBS sebagai media recording. Kita akan melakukan settingan terbaik untuk merekam layar melalui OBS. Jadi, settingan ini dijamin anti lag dan anti flicker dengan penyimpanan file yang cukup rendah dan menghasilkan kualitas yang tinggi. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita cek dulu grafik setting. Ya, grafik setting. Jika tidak terlihat, teman-teman bisa mengetikkan grafik settings ya. Baik. Di sini kita akan menggunakan fasilitas OBS sebagai media recordingnya. Jadi aplikasi OBS akan kita sinkronkan ke GPU yang digunakan agar performanya maksimal ya. Bukan meningkatkan tapi memaksimalkan OBS ya dengan grafik yang ada di PC atau laptop teman-teman sekalian. Lakukan browse ya, klik browse, lalu pada drive C pilih program file, lalu cari OBS Studio. Nah, ini dengan catatan teman-teman sudah melakukan instalasi OBS terlebih dahulu. Lalu bin, lalu 64 bit dan terakhir OBS 64XC. Silakan dipilih, lalu klik add. Lakukan pengaturan terakhir di grafik setting ini. Di sini akan ditanya, Anda lebih menyarankan menggunakan performa grafik yang mana? Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi OBS akan diarahkan menggunakan performa grafik yang mana? Nah, karena di sini saya menggunakan grafik Radeon RX 550X, maka saya menuju ke high performance. Jadi agar kualitas dari rekaman OBS itu sendiri akan menghasilkan gambar yang detail dan bagus, ditunjang oleh kualitas GPU yang ada di PC atau laptop teman-teman. Jika tidak ada, teman-teman bisa memilih yang power saving. Power saving ini biasanya grafik bawaan dari mainboard, seperti itu. Jika juga tidak ada, ya silakan memilih Let Windows Decide. Jadi biarkan Windows yang memilih mana yang terbaik dari performa tersebut. Oke, kalau sudah pilih High Performance jika ada, lalu save. Kemudian tutup. Jangan lupa OBS-nya di restart terlebih dahulu jika tadi aktif. Kalau belum ya silakan dijalankan. Lalu tutup saja. Lalu langkah berikutnya menuju ke tombol setting yang ada di pojok kiri bawah, tombol setting. Langsung menuju ke video ya. Menuju video di sini kita akan disuguhkan 4 pilihan. Yang pertama yaitu adalah base canvas. Base canvas ini merupakan dimensi layar monitor yang ada yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menggunakan dimensi layar monitor maksimal 1080. Jika komputer teman-teman itu mampu menampilkan layar lebih besar, misalnya untuk yang Ultra HD atau 4K, itu bisa akan muncul ukuran lebih besar, yaitu sekitar 3840 sampai dengan 2160 ya, itu 4K. Sedangkan output scale ini adalah ukuran akhir dari hasil recording. Jadi jika teman-teman recordingnya ukurannya adalah 1080, namun ingin mengakhiri hasil recordnya dengan 720 ya silakan. Tapi saran saya ini tidak dirubah karena ini akan berpengaruh kepada besarnya dimensi file atau dimensi rekaman yang teman-teman buat. Sepertinya kayak dikompres gitu ukurannya.
dari 1080 menjadi 720. Nah, kenapa alasannya tidak perlu dirubah? Pertama, jika PC-nya mumpuni atau laptopnya bisa melakukan rekaman dengan ukuran 1080, cukup pertahankan ukuran tersebut, ya. Kalau seandainya pun pilihannya diturunkan, berarti itu ada alasan tertentu, yaitu mungkin komputernya tidak mencapai atau tidak sekuat yang diharapkan, seperti itu. Karena nanti juga ketika di-upload ke YouTube, para penonton itu bisa memilih atau menentukan jumlah resolusi yang nilai resolusi yang akan digunakan nantinya, karena tergantung dari kecepatan internet yang penonton gunakan. Semakin cepat internetnya, dia akan memilih nilai tampilan yang lebih besar, ya, bahkan sampai 1080 60 fps. Kemudian downscale filter, di sini saya menggunakan yang 36 sampel karena GPU yang saya gunakan itu sanggup menampilkan sampel sebanyak 36 sampel. Nah, di sini saya agak kurang paham secara detail, tapi setelah saya melakukan beberapa uji coba, ternyata ketika menggunakan 16 sampel ini kualitasnya agak sedikit turun, tapi masih layak untuk ditonton, ya, masih layak ditonton. Nah, ketika saya gunakan 36 sampel ini, hasil kualitasnya lebih baik, seperti itu, ya. Selama PC dan laptop teman-teman sanggup untuk mencapai 36 sampel ini, silahkan dipilih yang paling tertinggi. Lalu ada FPS. Nah, seperti tadi penjelasannya, kalau komputernya dalam level middle, ya, ataupun low, teman-teman bisa menurunkan ke nilai FPS yang paling rendah. Tapi jangan terlalu rendah, nanti akan mengakibatkan kualitas gambarnya menjadi tidak enak dilihat dan orang jadi malas untuk menonton, apalagi versinya adalah tutorial, karena tutorial ini kan tujuannya kan menunjukkan kepada penonton tulisan, tombol, gambar, dan seterusnya itu detail. Jadi ketika penonton tidak nyaman dengan tutorial yang teman-teman buat, itu akan mengakibatkan orang jadi malas, seperti itu. Nah, di sini saya sarankan 30 kalau seandainya PC atau laptopnya tidak memiliki GPU yang terlalu bagus. Tapi karena di sini saya menggunakan GPU yang bisa dikatakan sedang, jadi saya memutuskan menggunakan yang nilai 60. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ketika saya menggeser layar ini, di layar monitor teman-teman pasti akan terlihat begitu halus pergeseran windownya, karena menggunakan FPS senilai 60, ya, 60 per second, frame per second. Lalu menuju audio teman-teman bisa memilih input mic yang sudah tertanam atau yang teman-teman gunakan, ya, baik itu USB soundcard atau apapun bentuknya, silakan memilih mic untuk sumber suara yang teman-teman gunakan. Kemudian menuju ke output, ya, kita lompat ke recording karena kita tidak bahas streaming. Di sini ada tipe saya pilih yang standar saja. Kemudian recording path ini sudah jelas, yaitu lokasi di mana hasil recording akan tersimpan nantinya. Saran saya segera dilakukan pengaturan ini karena ini berpengaruh kepada kecepatan Anda mencari lokasi penyimpanan file nantinya, itu sebagai destinasi file terakhir. Ketika teman-teman melakukan penyimpanan lokasinya jelas, maka akan cepat dicarinya dan mudah ditemukan. Kemudian recording format di sini saya hanya memilih MP4 saja, ya, karena MP4 ini merupakan format yang paling umum dan paling banyak disupport di program-program pengolah video lainnya, ya. Jadi saya sarankan pilih MP4. Lalu audio tracknya 1, sedangkan encoder ini tergantung dari
driver yang terinstall di PC teman-teman ya. Di sini ada dua pilihan, H264 dan H265, karena driver yang saya install di PC saya ini muncul H265, jadi saya pilihnya H265, lebih tinggi dari H264. Ketika saya melakukan perbandingan, saya kira ini tidak terlalu banyak perbedaan, akan tetapi saya tetap memutuskan menggunakan yang H265 karena saya anggap ini latest update ya, update terakhir dari driver yang saya gunakan ini. So far tidak ada masalah ketika saya memilih H265. Akan tetapi kalau teman-teman tadi menggunakan PC yang tidak ada GPU tambahannya, ya di sini secara umum bisa menggunakan QuickSync H264 atau X264. Lalu rescale output abaikan, tidak perlu di rescale ulang. Kemudian quality presetnya saya pilihnya balance agar ada keseimbangan antara kecepatan dan kualitas rekam ya. Ada keseimbangan di sana. Di sini bisa saya pilih quality karena GPU yang saya gunakan masih sanggup untuk melakukan rekaman secara kualitas tinggi. Hanya saja ini akan berimbas kepada besaran kapasitas file yang akan tersimpan di media penyimpanannya. Jadi saya hanya pilih balance. Kemudian metode kontrolnya saya menggunakan QP ya, constant QP. Nah, di sini kenapa saya memutuskan ini? Begitu juga tadi saya juga sudah melakukan research ya, perbandingan 8 sampai 10 bahkan sampai 15 rekaman saya bandingkan satu persatu ketika menggunakan constant QP, menggunakan CBR, menggunakan VBR, menggunakan VBR Lite. Ternyata si QP ini menurut saya adalah versi yang terbaik seperti itu. Karena ketika saya menggunakan CBR dan VBR ini muncul flicker ketika menggunakan 60 fps, ada pergerakan gambar akan muncul pixel. Ketika pergerakan gambar muncul pixel. Jadi sepertinya tidak memenuhi kebutuhan saya. Nah, akhirnya saya memutuskan menggunakan constant QP, lalu dengan iframe dan pframe dinilai di angka 18. Defaultnya ini di angka 22 ya teman-teman. iframe dan pframe ini di angka 22. Begitu juga tadi saya juga melakukan perbandingan ya, perbandingan kualitas rekam ya menggunakan iframe dan pframe di 22, kemudian 20, 18 dan 15. Akhirnya di sini saya mengambil saya pastikan mengambil di angka 15. Ya, di angka 15. Nah, karena setelah melakukan perbandingan itu saya memutuskan mengambil di angka 15. Kalau menggunakan VBR itu antara rate antara 4.500 sampai 6.000. Itu perbandingannya. Tapi saya lebih nyaman menggunakan QP, constant QP. Dan saya juga sudah melakukan percobaan untuk yang streaming tadinya. Lalu keyframe interval saya tentukan di angka 2 ya. Karena YouTube juga menyarankan antara 2 sampai 4 interval buffer ketika melakukan rekaman. Termasuk streaming ya, 2 sampai 4. Oke, hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Gambar atau kualitas video yang teman-teman lihat sekarang ini ketika saya menggerak-gerakan window setting pada OBS ini adalah kualitas yang saya gunakan dengan settingan seperti yang teman-teman lihat. Ketika settingan ini sudah fix, teman-teman bisa melakukan perbandingan. Jika teman-teman punya tutorial yang lain atau pernah melihat tutorial yang lain, silakan melakukan perbandingan mana yang terbaik. Itu ada di pilihan teman-teman sekalian. Jangan lupa klik tombol apply lalu klik OK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial lainnya. Salam sehat, sampai jumpa.